Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Des Movie, yang dimana pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Karate Kid yang rilis di tahun 2010. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal kita akan melihat seorang anak lelaki beserta ibunya yang hendak menyiapkan semua barang-barang mereka untuk segera berpindah tempat tinggal. Namun sebelum berangkat ke bandara, para kerabat dekatnya cukup sedih dengan niat si ibu yang memutuskan untuk berpindah tempat tinggal. Walaupun demikian, mereka harus segera berangkat ke bandara agar tak ketinggalan pesawat. Nama anak lelaki itu adalah Dre. Di atas pesawat, si ibu terus saja belajar tentang tata cara berbahasa Mandarin. Ia bahkan menyuruh anaknya tersebut untuk menyapa orang yang duduk di sebelahnya menggunakan bahasa Mandarin. Di situ Dre sempat menolak perintah ibunya, tapi setelah terus dibujuk, ia pun melakukan itu. Akan tetapi, orang yang duduk di sebelah dia itu bukanlah orang Chinese, melainkan orang Amerika sama persis dengan dirinya. To practice. Yeah, we need to try. No, Mom. Dre, please focus, okay? Ni Zhao, your name and how are you? Do it now. Setibanya di Cina, mereka berdua langsung dijemput oleh seseorang yang memang ditugaskan untuk mengantarkan mereka menuju ke apartemen tempat di mana mereka akan tinggal nanti selama di China. Dre bahkan mendapat teman di apartemen tersebut yang juga membantu dia dan ibunya mengangkat barang bawahan hingga tiba di rumah mereka. Nama teman baru Dre tadi adalah Harry. Look at that, Dre. Beverly Hills. Well, China. Might not be a bad idea. Akibat fasilitas di toilet ada yang rusak, si ibu lalu menyuruh Dre memanggil orang yang bekerja khusus untuk memperbaiki setiap kerusakan di apartemen itu. Saat ia baru tiba, Dre terus saja berkata agar segera datang ke rumah mereka guna memperbaiki sesuatu yang rusak tersebut. Namun orang itu sama sekali tak menanggapi perkataan Dre, karena dia sedang makan ya guys ya. Okay. Or I could just the hot water's not working. You could just show me how to do it so I could get out of your hair. Ingin menghibur diri yang baru tiba setelah cukup lama di dalam pesawat, Dre kemudian coba berjalan-jalan sebentar di taman dekat apartemen. Di situ ia kembali bertemu dengan Harry yang ternyata sedang asik bermain dengan anak-anak lainnya. Dre bahkan menyempatkan diri juga untuk bermain dengan para orang tua. Lihat betapa lucunya dia ketika itu. Student hand got some jet lag, so Setelah bermain cukup lama, mereka pun beristirahat sejenak. Di situ Harry menantang Dre untuk menghampiri anak wanita yang kebetulan sedang berada di sekitar situ. Melihat Dre yang begitu akrab dengan anak wanita tadi, ada anak lelaki yang kurang senang. Ia lalu datang bergabung dan membuat sebuah keributan. Saat Dre coba melawannya pun, semua itu percuma, karena ternyata lelaki tersebut sangatlah kuat. 你又不是我爸爸。Come on, dude. English? Me too.
Besoknya sebelum berangkat ke sekolah, Dre merias sedikit memar di wajahnya yang kemarin terkena pukul di taman. Tiba depan gerbang masuk sekolah, mereka telah ditunggu oleh guru yang bertugas. Melihat Dre memakai topi ke sekolah, si guru lalu menyuruh dia untuk membuka topinya itu karena ada peraturan yang melarang para murid memakai topi selama berada di sekolah. Setelah melepaskan topi, si ibu akhirnya mengetahui bahwa anaknya tersebut habis dipukuli. Is that makeup? What is that? And hats are not permitted. Yeah, you know I don't play that. Somebody hit my baby, I will tear. Saat bel jam istirahat sekolah berbunyi, Dre segera bergegas ke kantin mengambil sarapannya. Tak lama datang wanita yang sebelumnya ia ajak berbicara di taman. Di situ mereka berdua akhirnya saling berkenalan satu sama lain secara resmi, sebagai teman yang bersekolah di tempat yang sama. Oh ya, nama wanita tadi adalah Mei. So he definitely likes you. Is he your boyfriend? No. But my mom says if you eat standing up. Sore harinya, orang yang bekerja sebagai petugas perbaikan properti apartemen baru bisa datang memenuhi permintaan Dre. Ketika sedang sibuk memperbaiki pintu yang agak rusak, ia melihat Dre sangat serius mempelajari sebuah gerakan bela diri yang dia tonton di TV. Tak lama datang sang ibu, habis berbelanja beberapa keperluan di supermarket. Ibu Dre pun memarahinya, akibat sudah terlalu sering menaruh jaket di lantai. Si petugas perbaikan bernama Mr. Han. 100th time. Can you please? Come pick it up now. God, how many times? Kini kita kembali ke sekolah, di mana Dre sama sekali tak ingin keberadaan dirinya. Diketahui geng yang dipimpin oleh anak yang memukuli dia di taman waktu itu. Akan tetapi, walaupun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetap saja mereka akhirnya bertemu, walau dengan keadaan yang tak disengaja. Di situ Dre kembali kena bully oleh mereka. Anak nakal itu bahkan berkata ke dia untuk menjauhi Mei. Anak tersebut bernama Zheng. Stay away from us. Beberapa hari kemudian, sang ibu mengajaknya berjalan-jalan. Di waktu yang sama, ia mendengar suara teriakan orang yang sedang berlatih kungfu. Penasaran dengan hal tersebut, ia lalu mengajak ibunya untuk melihat suasana di sana. Lihatlah betapa kagumnya mereka berdua ketika menyaksikan sekumpulan anak yang sedang berlatih. Namun minat Dre untuk segera bergabung di sana menjadi sirna. Setelah melihat, ternyata ada Zheng juga yang berlatih di situ. Boy, you won't get a nut for running from me. Sepulang sekolah, seperti biasa, Dre masih terus menghindari Zheng beserta para gengnya. Namun akibat tak sanggup menahan diri lagi, ia akhirnya memutuskan untuk melempar air kotor ke arah Zheng in the gang. Setelah kejadian itu, tentu saja Zheng dan kawan-kawan tak tinggal diam. Mereka lalu mengejar Dre hingga dia terpojok. Untung di waktu yang tepat, Mr. Han hadir dan menyelamatkan dia. No. Habis itu, beberapa cederanya diobati oleh Mr. Han menggunakan pengobatan tradisional yang ia kuasai. Setelah Dre mulai agak baikan, ia kembali meminta tolong ke Mr. Han pergi bersama ke tempat perguruan kungfu Zheng
guna mengadukan perbuatan buruknya selama ini. Mendengar permintaan itu, awalnya Mr. Han langsung menolak. Akan tetapi, pemikiran dia seketika berubah setelah mendengar beberapa penjelasan Dre. Beat each other up. When fighting angry blind men, you think only with your eyes. So Not like you're super busy or anything, and I don't even speak Chinese. Tiba di lokasi, Mr. Han melihat pelatih mereka yang memang mengajarkan ke para muridnya untuk menghajar lawan tanpa ampun. Di situ Cheng mengadu ke pelatihnya tentang Mr. Han yang mengalahkan mereka. Saat si pelatih hendak mempersiapkan muridnya untuk berduel, Mr. Han kemudian berkata bahwa ia dan Dre datang untuk berdamai, bukan untuk berduel. 就那人打了我。不是来打架的。 Mendengar perkataan tersebut, si pelatih sama sekali tak bisa menerima itu. Ia bahkan berkata agar salah satu dari mereka harus bertarung setelah datang ke tempat perguruannya. Ketika suasana di sana mulai memanas, Mr. Han lalu mengatakan bahwa Dre akan bertarung dengan muridnya di turnamen nanti. Habis itu, mereka berdua pun dipersilakan pergi. Di luar, Mr. Han kembali berkata ke dia akan melatih teknik kungfu yang sebenarnya. 如果他不来，那你就接受你的挑战。More good news. I will teach you real. Menyadari hari ini akan berlatih, Dre mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Ia juga bangun sangat pagi untuk sarapan terlebih dahulu. Habis itu, barulah dia berangkat ke rumah Mr. Han. Baru tiba, seperti biasa, ia kembali bertingkah sok jago dengan memperlihatkan beberapa keahlian dia di hadapan Mr. Han. Saking pedenya, ia sampai tak sadar menyenggol barang antik di sana, dan akhirnya terjatuh. Back here. Mr. Han? Melihat tingkah muridnya itu, Mr. Han sama sekali tak menunjukkan rasa marah. Ia hanya langsung menyuruh Dre untuk mengambil jaket yang sebelumnya ia simpan sembarangan. Kemudian menyuruh dia memakai kembali. Lalu dibuka lagi, selanjutnya dijatuhkan ke tanah. Begitu seterusnya secara berulang. Oh iya, dan itulah latihan Dre yang diberikan kepadanya oleh Mr. Han ya guys ya. Take it off. Put it on. Hari demi hari berlalu, waktu semakin dekat menuju turnamen. Sementara hingga saat ini, Dre masih terus melakukan hal tersebut. Mulai merasa bosan, ia lalu coba memprotes pelatihan Mr. Han, yang hanya itu saja, tak ada perubahan sama sekali. Ia bahkan sempat berkata untuk berhenti menjadi muridnya. Melihat Dre yang seperti itu, Mr. Han akhirnya meningkatkan teknik latihan dia. I'm done. They can beat me up if they want to. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000. Check it on. Saat liburan sekolah, Mr. Han mengajak Dre pergi ke suatu tempat di mana para jawara kungfu berasal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka berdua pun tiba di lokasi. Di situ Dre melihat beberapa orang yang sedang melakukan gerakan khas kungfu. Ketika tiba di puncak kuil, Mr. Han menyuruh Dre untuk segera meminum air ajaib kungfu. Karena menurut dia, habis meminum air tersebut, maka tak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Drink, and nothing can defeat you.
The best water I've ever tasted. Singkat cerita, kita akhirnya sampai di mana turnamen kungfu akan segera berlangsung. Di laga pembuka, Dre sempat kesulitan menghadapi lawannya. Ia bahkan memberi poin cuma-cuma ke lawan akibat dirinya yang berlarian keluar arena pertarungan. Untung di waktu bersamaan, Mr. Han memberi dia arahan agar tetap fokus pada pertandingan. Di sisi lain, Cheng beserta timnya terus berhasil mengalahkan para lawan mereka dan melaju ke babak berikutnya. Kini Dre telah masuk hingga babak semifinal. Ia juga akan melawan salah satu teman seperguruan Cheng. Di situ pelatih Cheng memberi perintah khusus ke anak muridnya tersebut untuk mencederai kaki Dre agar dia tak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Merasakan sakit yang luar biasa di bagian kakinya. Dengan terpaksa, Dre harus ditangani terlebih dahulu oleh tim medis. Setelah cederanya dicek, si dokter lalu berkata bahwa sebaiknya Dre tak melanjutkan pertandingan lagi akibat cedera kaki yang begitu parah. Namun, walaupun Mr. Han telah berkata demikian juga ke dia, Dre masih saja bersikeras untuk menyelesaikan pertarungan. Melihat semangat yang dimiliki muridnya itu, Mr. Han lalu memberi dia pengobatan tradisional yang ia kuasai. Why? Why you need to... I'm trying to get back up, and why won't you help me? Saat panitia hendak memenangkan Cheng, Mr. Han tiba-tiba hadir dan memberitahu ke panitia bahwa muridnya tersebut bisa melanjutkan pertandingan. Walaupun di awal Dre terus terpojok akibat Cheng yang begitu kuat, namun dengan semangat pantang menyerah yang dimilikinya, ia pun berhasil mengalahkan Cheng dan menjadi juara. Lihatlah betapa kerasnya perjuangan Dre ini. Never say never, ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Karate Kid. Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.